Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang menulis puisi anak yang disusun oleh Ani Solica NIM 009, Imas Ayu Ningrum NIM 020, Dia Ayu Saputri NIM 031, dan Herlinda Febriani NIM 375. Yang pertama akan dibacakan oleh Mbak Anis. Menurut Jabrin dan kawan-kawan, tahun 2003, halaman 31-32, proses menulis puisi bermula dari proses kreatif, yakni mengimajinasikan atau mengembangkan fakta-fakta empirik dengan sesuatu yang ada dalam diri kita, kemudian diwujudkan dalam bentuk puisi. Lebih lanjut, Sayuti tahun 2002 halaman 1 mengungkapkan tujuan kegiatan bersastra secara umum dapat dirumuskan ke dalam dua hal, yaitu tujuan yang bersifat apresiatif dan tujuan yang bersifat ekspresif. Apresiatif maksudnya, melalui kegiatan bersastra, orang akan dapat mengenal, menyenangi, menikmati, dan mungkin menciptakan kembali secara kritis berbagai hal yang dapat dijumpai dalam sastra dengan caranya sendiri. Sedangkan ekspresif dapat diartikan bahwa kita dimungkinkan mengekspresikan atau mengungkapkan berbagai pengalaman atau berbagai hal yang menggejala dalam diri kita untuk dikomunikasikan kepada orang lain melalui karya sastra sebagai sesuatu yang bermakna. Selanjutnya, mengenai tahapan-tahapan dalam proses atau pemikiran kreatif dalam menulis puisi, sejumlah unsur menyimpulkan dan menunjukkan sejumlah unsur serta urutan yang kurang lebih sama. Menurut Sayuti tahun 2005, halaman 5-8, terdapat beberapa tahapan dalam menulis kreatif, yaitu 1. Tahap preparasi atau persiapan. Pada tahap persiapan dan usaha, seseorang akan menggunakan informasi dan data yang dibutuhkan. Pada tahap ini, pemikiran kreatif dan daya imajinatif sangat diperlukan. Yang kedua, tahap inkubasi atau pengendapan. Pada tahap ini, seluruh bahan mentah diolah dan diperkaya melalui akumulasi pengetahuan serta pengetahuan yang relevan. Yang ketiga, tahap iluminasi. Pada tahap ini, iluminasi semuanya menjadi jelas. Tujuan tercapainya penulisan atau penciptaan karya dapat diselesaikan. Yang keempat, tahap verifikasi atau tinjauan secara kritis. Pada tahap ini, penulis melakukan evaluasi terhadap karyanya sendiri. Jika diperlukan, ia bisa melakukan modifikasi, revisi, dan lain-lain. Pada tahap ini, penulis seakan-akan mengambil jarak, melihat karyanya secara kritis. Baiklah, presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Imas Ayu Ningrum. Terima kasih Mbak Ani, saya akan melanjutkan pemaparan materi. Selanjutnya, teknik menulis puisi anak. Dalam pembelajaran menulis puisi dibutuhkan strategi atau teknik yang dapat mempermudah peserta didik dalam proses pembelajaran dan mempermudah guru dalam menyampaikan materi kepada peserta didik. Dalam hal ini, teknik brainwriting merupakan salah satu alternatif teknik yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran menulis puisi. Teknik brainwriting adalah suatu teknik mencurahkan gagasan tentang suatu pokok permasalahan yang dilakukan secara tertulis. Sesuai dengan fungsinya, yaitu teknik brainwriting dapat memotivasi siswa untuk memunculkan banyak ide untuk menulis puisi. Hal tersebut dapat menjadi alasan bahwa teknik brainwriting dapat dijadikan alternatif strategi dalam pembelajaran menulis puisi.
Adapun langkah-langkah menulis puisi dengan menggunakan teknik brainwriting sebagai berikut. Yang pertama, membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 4-5 orang peserta didik. Yang kedua, guru membagikan lembar kertas kerja brainwriting pada setiap peserta didik dan menentukan tema puisi yang akan mereka tulis. Yang ketiga, seluruh peserta didik menuliskan judul puisi berdasarkan tema yang telah ditentukan pada lembar kertas kerja masing-masing. Yang keempat, selanjutnya lembar kerja peserta didik ditukarkan dengan lembar kerja peserta didik lain dalam satu kelompok. Yang kelima, proses penukaran ini berlangsung selama 4 kali sesuai dengan jumlah kelompok. Setiap sekali penukaran, peserta didik memberikan ide atau gagasan tentang apa yang harus ditulis berdasarkan judul yang tersedia dalam lembar kerja temannya. Waktu yang diberikan untuk satu ide atau gagasan kurang lebih 2 menit. Yang keenam, setelah proses penukaran selesai dan lembar kerja telah kembali kepada pemiliknya masing-masing, setiap peserta didik telah mendapatkan 4 sumbangan ide atau gagasan dari teman satu kelompoknya, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Diah Ayu Saputri. Baik, terima kasih Mbak Imas. Yang ketujuh, ide atau gagasan yang sudah terkumpul pada lembar kertas kerja masing-masing kemudian diseleksi oleh peserta didik itu sendiri. Yang kedelapan, kemudian ide atau gagasan tersebut dikembalikan menjadi sebuah draft kasar penulisan puisi. Ketika membuat draft, peserta didik menentukan puisi yang akan mereka tulis berdasarkan ide yang telah mereka bayangkan. Dari sinilah proses kreatif menulis puisi berawal. Yang kesembilan, setelah draft kasar selesai dibuat, peserta didik kemudian mengembangkan draft tersebut ke dalam sebuah karya puisi. Yang ke-10, pekerjaan belum selesai sampai di sini. Setelah tulisan yang mereka buat menjadi sebuah karya puisi, tugas mereka selanjutnya adalah merevisi hasil puisi ciptaan mereka sendiri untuk mengecek apakah karya puisi tersebut masih ada kata yang terlewat atau tidak. Yang terakhir, setelah merevisi puisi milik peserta didik sendiri, kemudian masing-masing peserta didik menukarkan puisi dengan peserta didik lain untuk direvisi kembali. Pada tahap ini, secara langsung peserta didik juga melakukan tahap berbagi, yaitu mempublikasikan tulisan mereka ke pembaca yang telah ditentukan. Proses menulis puisi sesuai dengan perkembangannya secara teoritis apabila diperhatikan secara serta dipelajari hal-hal di bawah ini secara bertahap. Jalil, tahun 1985, halaman 18. Yang pertama ada pengalaman, yang kedua penafsiran, yang ketiga penilaian, yang keempat penghayatan, yang kelima memutuskan, dan yang terakhir pencurahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Herlinda. Baik, terima kasih Mbak Diah. Saya akan menjelaskan materi berikut ini. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis puisi yang baik akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, menulis puisi dengan memperhatikan diksi atau pilihan kata. Yang kedua, menulis puisi dengan memperhatikan pengimajian atau citraan. Yang ketiga, menulis puisi dengan memperhatikan majas atau kata kiasan. Yang keempat, menulis puisi dengan memperhatikan rima. Dan yang kelima, menulis puisi dengan memperhatikan tipografi. Kriteria yang harus diperhatikan dalam membuat puisi. Yang pertama, koherensi. Keterkaitan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya sehingga kalimat memiliki kesatuan yang utuh. Kedua, diksi atau pilihan kata. Pilihan kata seirama dengan nada perasaan si penulis. Ketepatan pilihan kata mempersoalkan kesanggupan sebuah kata untuk menimbulkan gagasan-gagasan yang tepat pada imajinasi pembaca atau pendengar. Persoalan ketepatan pilihan kata akan menyangkut pula masalah makna kata dan kosakata seseorang. Yang ketiga, majas atau gaya bahasa.
Pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh efek-efek tertentu yang membuat sebuah karya sastra semakin hidup. Keseluruhan ciri bahasa sekelompok penulis sastra dan cara khas dalam penyampaian pikiran dan perasaan baik secara lisan maupun tertulis. Yang keempat, persajakan atau rima. Bentuk perulangan bunyi pada suatu rangkaian puisi, rima sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu rima kata dan rima baris. Rima kata terdiri dari dua bagian, yaitu rima yang terdapat dalam suatu kata dan rima yang mengulang kata tersebut sepenuhnya. Rima suku kata ini sangat sederhana karena hanya mengulang bunyi pada suku katanya saja dan terdapat pada kata ulang dwilingga salin suara. Contohnya sayur mayur, lauk pauk, dan lain-lain. Baiklah, sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.